media ini adalah media baru dengan ciri-ciri baru yang berbeda dengan komunikasi massa. Ciri media baru ini menurut Rogers minimal ada 3: interaktivitas, demasified, asinkronous. Apa contohnya media baru? Itu media online. Di media online itu ada fasilitas untuk langsung berinteraksi. Misalnya memberikan tanggapan, mengirim feedback, langsung melaporkan dari tempat, melakukan siaran langsung. Itu media online, new media. Jadi kalau Bapak nanti membahas komunikasi massa, media massa, ya konsisten pada teori media massa. Kalau Bapak membahas new media berbasis media online, konsisten pada media online. Jangan dikacaukan. Kita membahas radio pakai teori new media, salah. Ya. Kita membahas media online pakai teori media massa, ya salah. Ya. Ya, bahasa halusnya kurang tepat. Ini mode kedua. Di dalamnya ada semua aspek jurnalisme. Yang ketiga, media sosial sebagai pengembangan dari new media tadi. Media sosial. Media sosial ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan masyarakat untuk bertukar informasi. Di situ juga terjadi proses jurnalisme. Jurnalisme media sosial beda dengan model jurnalisme komunikasi massa. Karena itu Pak Irwan tadi menyebut media sosial itu bukan jurnalistik karena tidak ada di bawah S1H. Kalau kita pakai cara berpikir komunikasi massa itu betul. Tapi kalau kita pakai model cara berpikir teori media baru dan media sosial, maka penyebaran informasi di media sosial itu juga termasuk jurnalisme. Ya. Jadi jangan kita menggunakan teori komunikasi massa untuk melihat media sosial. Oh, salah, tidak cocok. Karena itu memang kita harus kuat di teori, kuat di konsep. Misalnya nanti Anda seminar proposal, Anda membahas Instagram, membahas YouTube, membahas WA. Kemudian Anda pakai teori media komunikasi massa. Ya saya suruh ganti itu proposalnya. Kalau saya penguji langsung saya suruh ganti itu proposalnya atau ganti judul. Ya. Masa kita mau bahas sapi baru Anda pakai teori kambing, kan gak cocok. Ya. Nah ini juga berkembang sekali. Ya, saya bilang tadi, dalam memahami fenomena itu kita pakai dua cara berpikir teoritik dan melihat realitas. Karena ini perkembangan media sosial pesat sekali, maka muncul teori media sosial. Misalnya yang dikemukakan oleh Kaplan, itu ada 6 jenis media sosial dengan karakteristik yang beda-beda. Pakailah soal untuk bicarakan media sosial, tidak cocok, ketinggalan. Pakai model soal untuk membahas media online, dia tidak cocok, ketinggalan. Ya. Ini yang ketiga, model yang ketiga itu adalah jurnalisme berbasis media sosial. Ya, bisa juga kita sebut berbasis warga. Ya. Tapi ada juga jurnalisme warga masuk ke media online. Itu nanti dibedakan lagi. Nah mode yang keempat adalah model pertukaran informasi melalui media interpersonal, aplikasi-aplikasi pesan. Seperti menggunakan WA, grup-grup WA. Ya, atau yang bersifat person to person. Nah, sekarang ini berkembang satu model orang menyampaikan pesan itu dari person ke person. Jadi sifat WA itu ada dua.
Di samping dia sebagai media interpersonal, dia juga sebagai media sosial. Dia berfungsi sebagai media interpersonal. Kalau WA itu kita gunakan person to person. Tapi WA itu berfungsi sebagai media sosial kalau kita mengupload informasi di status. Ada itu di WA ada statusnya, itu dia berfungsi sebagai media sosial. Atau ketika kita membuat grup, dia berfungsi sebagai media sosial. Tapi kalau kita mengirim informasi person to person, maka dia berfungsi sebagai media interpersonal. Bapak meneliti WA, tidak bisa membedakan media sosial dan media interpersonal, ya kacau. Oleh karena itu, ini kita sebagai ilmuwan harus presisi. Membahas media, kita bicara media massa, kita bicara media online, kita bicara media sosial, atau kita bicara media interpersonal. Perjelas dulu. Ya. Nah, saya lihat tadi teman-teman ini membuat makalah, ininya dulu tidak tuntas. Ini aja dulu yang tidak tuntas. Di level mana kita mau bermain? Ya. Ada baca juga video saya itu, siapa itu jurnalisme itu, ya, jurnalisme konvergens dan sebagainya. Nanti buka-buka aja. Jadi kira-kira cara begitunya Pak Nurdin ya, di dalam melihat fenomena media ini, memang itu media itu berkembang pesat sekali. Jadi rujukannya Bapak harus diperkuat dan jangan kita menggunakan satu teori untuk semua fenomena, ya. Karena teori itu sudah banyak sekali sekarang dan fenomena ini sudah betul-betul berkembang dengan pesat, ya. Ya kira-kira begitu Pak. Ya, maaf ya. Terima kasih banyak. Oke, saya kira itu Pak Nurdin ya. Mudah-mudahan dipahami. Ini sharing aja. Saya tahu Bapak Ibu juga punya banyak referensi. Tapi itu yang saya pahami ya. Dan boleh Bapak ambil, boleh juga Bapak tidak setuju, tidak salah ya. Ya berarti Bapak punya rujukan aja. Tapi ketika saya menulis buku, ketika saya membuat video, ketika saya mengajar, saya memang selalu mengajarkan konsep-konsep baru. Dan apa yang saya sampaikan itu tidak ada di buku. Seperti ini 4 mode jurnalisme, Bapak cari di buku apapun tidak ada. Percaya aja. Ya. 11 komponen ilmu komunikasi itu tidak ada di buku apapun. Coba aja Bapak cari, tidak ada Pak. Jadi kalau langsung Bapak jadikan rujukan 5 komponen, saya sudah menjelaskan itu ada 11 komponen. Ya. Oke, Bapak Ibu saya kira demikian. Makasih ya. Mungkin cukup ya Pak Irwan ya. Atau ada hal yang penting Pak Irwan mau disampaikan? Teman-teman lain? Ya cukup, terima kasih banyak Pak Rektor. Ada ya? Ya cukup, terima kasih banyak. Cukup, terima kasih banyak. Barakallah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Nurdin ya, sehat-sehat ya Pak Nurdin. Amin. Bagus video-video Pak Nurdin banyak ini kemana-mana ya. Oke Pak. Bapak Ibu nyantai aja ya. Memang banyak hal itu yang harus kita pelajari. Terutama sebenarnya yang harus kita pelajari lebih banyak itu. Pertama bagaimana memang konsep itu penting, tapi yang lebih penting cara kita itu menata pikiran itu sebenarnya lebih penting. Cara kita menata pikiran untuk memahami dan menyusun konsep yang disebut dengan metakognitif. Ya, karena disitulah keahlian seorang tukang masak, keahlian seorang penulis, keahlian seorang ilmuwan dengan daya kreativitas, imajinasi, dan inovasinya untuk menciptakan hal-hal baru. Karena bahan baku itu sekarang udah banyak, ya. Jadi teori banyak, konsep banyak. Nah, yang kita perlukan adalah satu level berpikir untuk merancang, untuk menyusun konsep-konsep itu menjadi sebuah gagasan-gagasan dan depan. Kira-kira begitu, Pak, ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi amal manfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu, silakan diperbaiki lagi makalahnya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu bisa pahami. Saya juga tidak
harus standar begini ya. Apa yang saya sampaikan itu yang saya harapkan, tapi apa yang Bapak Ibu bikin itu akan saya terima ya, karena itulah yang Bapak Ibu bisa. Ya. Kasih. Ya, kemudian masih ada 2 teman yang belum presentasi. Ya, saya dengan Recording checklist saya. stopped. Nurdin ya, Pak Nurdin ya. Iya, siap. Rahmat ya. Iya. Ya. Saya sudah selesai, tinggal presentasi. Sudah selesai. Ya, nanti presentasi pertemuan 7 dan pertemuan 8. Boleh satu-satu, boleh berdua pertemuan 8. Kalau belum tuntas, pertemuan 8 juga boleh. Setelah 8 tidak ada lagi ya. Cuma sampai 8 aja. Oke. Terima kasih. Nanti saya bikin folder untuk tugas individu dan tugas makalah itu. Bapak Ibu, kita cukupkan pertemuan kita sore ini. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih semua dan kehadirannya. Semoga menjadi amal-amal dari kita semua. Bila teguh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.